Yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Tahukah Anda terkait dengan pestisida? Ya, pestisida adalah zat atau bahan yang diuntukkan untuk membunuh atau menghalangi atau juga mencegah adanya serangga di dalam tumbuhan. Dan jenis pestisida ternyata sangat banyak sekali pemirsa, dan tentunya kita akan bahas selengkapnya terkait dengan pestisida nabati sebagai proteksi pada tanaman bersama dengan saya Ziva Zahrianis, di mana lagi kalau bukan di Ayo Bertani. Dan tentunya dengan membahas topik menarik yang hari ini terkait dengan pestisida nabati. Mungkin pemirsa di rumah nih masih cukup awam terkait dengan hal ini ya, dan ini yang akan kita cari tahu dan mungkin kita akan kulik deh selengkapnya dalam 1 jam ke depan bersama dengan narasumber yang sudah saya hadirkan. Dan sebelum saya memperkenalkan narasumber yang sudah saya hadirkan, kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita ada di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, dan hari ini untuk membahas topik yang menarik yang tadi sudah saya spillkan di awal terkait dengan pestisida nabati sebagai proteksi pada tanaman, tentunya saya sudah mengundang nih teman-teman saya. Di sini ada pegiat pertanian. Yang pertama ada Nazra Ervina Lubis. Halo Nazra, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ya, ada Nazra. Dan Nazra nggak sendirian pemirsa, karena ada temannya satu lagi, ini ada Nurul Rian Fadila. Halo Nurul. Kak, Wah, ini adem-adem ya, kayak tanaman-tanaman ya. Jadi bawaannya adem gitu ya. Baik, nah tadi sudah kedua narasumber kita sudah kita perkenalkan pemirsa, ada Nazra dan juga Nurul. Tentunya masih sangat ingin sekali saya kulik ya terkait dengan hal ini yang kita akan bahas langsung, tidak perlu lama-lama. Dan ini kita akan membahas terkait dengan pestisida. Nah, sebelum mungkin kita bahas ke dalam yang namanya pestisida nabati, perlu mungkin pemirsa di rumah untuk ketahui lebih dalam lagi nih terkait dengan pestisida. Mungkin tadi di awal sudah saya informasikan sedikit, tapi mungkin kita butuh jawaban yang lebih pasti dan lebih detail nih terkait dengan apa itu pestisida. Oke, kita langsung saja pertanyaan pertama sebelum kita ke Nurul, kita ke Nazra terlebih dahulu. Halo Nazra. halo Kak. Gimana nih? Apa nih pestisida ini sebenarnya pengertiannya apa sih? Oke Kak, jadi kalau bagi teman-teman di rumah nih yang udah bergelut di dunia pertanian, pasti udah familiar banget gitu kan sama Betul. pestisida. Nah, jadi pestisida itu Kak, dia berasal dari 2 kata, yaitu ada pest sama cida. Nah, pest itu artinya hama ataupun serangga, sedangkan cida itu artinya membunuh. Nah, jadi kalau dilihat dari katanya tadi aja udah tergambar lah ya kan Kak. Kalau pestisida itu dia artinya bahan yang digunakan untuk membunuh ataupun membasmi organisme pengganggu tanaman seperti itu Kak. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya gitu kayak organisme pengganggu tanaman itu apa gitu kan. Apa tuh kira-kira? Jadi organisme pengganggu tanaman itu ada banyak. Salah satu contohnya itu kayak serangga, terus ada juga jamur, ada juga bakteri, penyakit seperti itu Kak. Jadi fungsi pestisida itu dia diciptakan untuk membasmi ataupun memberantas organisme pengganggu tanaman itu biar nggak merusak ataupun mengganggu tanaman budidaya seperti itu Kak. Oke, nah tadi sudah dijelaskan definisinya, tapi kan kita juga pengen tahu ya, emang pestisida ini ada berapa macam sih? Selain mungkin yang akan kita bahas ini adalah pestisida nabati. Mungkin Nurul bisa menjawab ini. Iya, jadi pestisida itu Kak ada beberapa macam ya, terbagi 2 berdasarkan dari bahannya. Nah, yang pertama itu ada pestisida kimia yang terbuat dari bahan-bahan kimia sintetis, kemudian ada pestisida nabati yang terbuat dari bahan-bahan organik, seperti itu Kak.
Nah, yang akan kita bahas nanti ada pestisida nabati yang terbuat dari bahan-bahan organik yang pastinya aman untuk tanaman seperti itu, Kak. Nah, pestisida nabati ini sebenarnya apa sih secara definisinya? Ya, pestisida nabati ini sebenarnya berbeda, Kak, dari pestisida kimia gitu kan. Nah, fokus dari pestisida nabati sendiri itu dia memproteksi tanaman dengan sebenarnya pencegahan seperti itu, Kak. Nah, jadi pestisida nabati ini dibuat dari bahan-bahan yang memiliki ciri beraroma yang kuat, khas, kemudian rasanya juga sangat pahit yang tidak disukai oleh hama, seperti itu, Kak. Oke, nah ini bedanya apa nih? Mungkin Nazra juga boleh kasih tahu ke pemirsa nih perbedaan yang signifikan terhadap perbedaan yang tadi ya dari pestisida kimiawi dan atau sintetik yang biasa kita sering dengar gitu ya. Dan satu lagi ada pestisida nabati. Apa nih membedakan dan mungkin cara kerjanya kah atau apanya gimana nih Nazra? Oke Kak, jadi kurang lebih kan tadi udah dijelasin sama Nurul kalau perbedaannya itu yang pertama diletak dari bahannya gitu kan Kak. Nah selain itu dari cara kerjanya nih kayak yang tadi Kak bilang, kalau dia pestisida nabati itu dia hanya sekedar untuk protek pada tanaman gitu Kak. Jadi dia cuman untuk mencegah si hama itu biar nggak menyerang tanamannya. Sedangkan kalau pestisida kimia dia fungsinya memang untuk membasmi atau membunuh hama tersebut gitu Kak. Terus selain itu juga bedanya kalau dia pestisida nabati dia tuh bersifat biodegradable, artinya dia ramah lingkungan gitu, terus gampang terurai. Sedangkan kalau pestisida kimia dia tuh lebih sulit terurai gitu Kak. Terus kalau misalnya kita menggunakan pestisida kimia nih gitu kan, otomatis juga masih ada kan residu yang tersisa pada tanamannya itu. Nah, residu yang tersisa itu kalau misalnya kita menggunakan pestisida kimia itu bakal punya efek samping ke kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi seperti itu. Tapi kalau misalnya pestisida nabati itu dia lebih aman karena dia bersifat organik gitu Kak, berasal dari alam. Oke, tapi kenapa ya banyak sekali orang-orang yang mungkin lebih cenderung memakai pestisida yang kimiawi gitu? Apa sih sebenarnya mungkin Nazra yang menjadikan hal itu? Kalau yang pestisida kimia tadi kan dia langsung mematikan gitu Kak ibaratnya, jadi kayak udah musnah gitu kan. Kalau pestisida nabati kan dia organisme yang mengganggunya itu masih hidup gitu, jadi dia cuma diusir aja, dicegah untuk ngedatengin si tanaman budidayanya seperti itu Kak. Jadi para petani di luar sana ya lebih banyak menggunakan pestisida kimia karena kan kayak ibaratnya lebih efektif gitu kan Kak, kayak ya udah langsung mati aja gitu, ngapain kita usir seperti itu. Tapi kalau tingkat sebenarnya kalau tingkat keamanan kesehatannya ya, itu jauh lebih baik yang nabati ya. Iya benar. Baik, oke. Nah tadi kita sudah bahas ya, mungkin sedikit pemirsa sudah punya gambaran ini terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada dan mungkin juga sudah tahu nih mana yang sebenarnya lebih efektif, tinggal memilih kali ya mau yang mana kayak gitu. Tapi kan karena kita membahas terkait dengan pestisida nabati, tentu kita ingin mengulik secara dalam ini keunggulan-keunggulan yang ada di pestisida nabati ini sendiri. Tapi sebelum kita mengulik kepada manfaat dan lain-lain sebagainya, mungkin ada nggak sih jenis-jenis yang memang jadi kategori dari si pestisida nabati ini? Apa aja nih Nurul kira-kira? Kalau untuk jenis tanamannya ya Kak ya? Iya. Nah, di sini kami ada menggunakan batang brotowali yang dimana dia itu memiliki rasa yang sangat pahit seperti itu Kak. Kemudian ada juga seperti serai yang memiliki aroma yang khas. Kemudian ada bawang merah, jahe, seperti itu. Kemudian bahan-bahan lain seperti kayak daun pepaya, daun nimba, seperti itu Kak. Mungkin bisa juga menggunakan kayak daun salam, kan itu juga wangi gitu kan. Itu ada kategori memang yang spesifik kayak gitu, yang memang bisa cuma tumbuhan ini aja loh yang bisa gitu, yang lain tuh nggak bisa. Sebenarnya gitu. kalau tumbuhannya, yang penting dia mempunyai ciri-ciri, mempunyai aroma yang khas dan rasa yang pahit sehingga tidak disukai oleh hama itu sendiri gitu Kak. Oke. Jadi benar-benar harus cari yang mungkin tanaman-tanaman yang ya tadi ya tanaman yang biasa digunakan di dapur juga gitu ya, kayak gitu. Tapi pembuatannya tuh susah nggak sih? Kalau untuk pembuatannya sendiri itu sangat mudah sebenarnya Kak. Sebenarnya Apa aja bahan-bahannya itu bisa yang kayak seperti tadi bawang merah, jahe, batang brotowali dan serai dan sebagainya. Itu hanya tinggal
cincang halus, kemudian kalau misalnya biar lebih halus lagi bisa ditumbuk. Kemudian setelah itu ditaruh dalam wadah ya, ember gitu, kemudian diberi air. Nah, untuk perbandingannya sendiri sebenarnya sampai menutupi permukaan dari bahan itu sendiri gitu Kak. Kemudian ditutup dan didiamkan selama 1 minggu. Tapi tutupnya itu tetap harus dibuka setiap hari karena ini mengandung gas gitu Kak. Jadi harus tetap dibuka. Namun bisa diaplikasikan setelah 1 minggu. Oke, itu berarti harus ada observasinya lagi atau gimana sih? Kalau terhadap yang pembuatan yang tadi yang mungkin dari bawang putih atau dari apa gitu? Kalau untuk observasinya, kita lihat ke tanamannya gitu Kak. Jadi sebenarnya untuk mengaplikasikan pestisida ini nggak harus tunggu ada hamanya dulu gitu Kak. Jadi kalau bisa sebelum ada hamanya dia udah disemprot ini untuk pencegahan seperti itu. Jadi nanti ketika udah musim hama masuk ke pertanaman gitu kan, dia tidak memakan tanaman itu karena kan udah bau nih kan, terus rasanya juga udah pahit, udah nggak enak lah ya kan hamanya ini untuk makan gitu. Jadi lebih bagus sebelum ada hama seperti itu. Oke, nah ada satu hal yang jadi pertanyaan aku, mungkin ini untuk Nazra ya. Ini sejak kapan kalian memulai untuk punya observasi terkait dengan pestisida nabati ini sendiri sih, dan kenapa harus pestisida nabati gitu? Oke Kak, sebelumnya kenapa kami menggeluti bidang pestisida nabati ini kan Kak? Karena sebelumnya memang di kuliah itu udah dikasih sama dosennya gitu sebelumnya materi tentang pestisida nabati seperti itu kan Kak. Terus juga kenapa kami lebih memilih untuk menggunakan pestisida nabati ya karena yang tadi di awal udah kita jelasin juga kan Kak, dia lebih ramah lingkungan, lebih aman untuk dikonsumsi nantinya, terus mudah dibuat, mudah didapatkan seperti itu. Terus juga kami membuat ini tuh sebenarnya kami dapat pengalamannya itu dari luar kampus gitu Kak. Jadi kami ikut kayak pengabdian dosen, terus ikut magang sama petani-petani di desa seperti itu Kak. Tapi kalau untuk kualitas, mungkin kesegaran dari tanamannya atau seperti apa, apakah memang berpengaruh terhadap apa yang memang pestisida apa yang diberikan kepada tanaman itu? Gitu Nadra. Ya kalau untuk pembuatan bahannya pasti kita harus cari bahannya itu yang fresh lah ya kan Kak, bukan yang rusak terus kita olah seperti itu. Karena kan kalau misalnya dia bahannya lebih fresh kan kandungan di dalamnya itu juga pasti lebih bagus dibandingkan yang udah jelek seperti itu. Oke, jadi berarti nggak bisa asal dari mungkin milih. ya buangan dari dapur atau gimana gitu ya? Iya. Oke, jadi benar-benar harus ya memang fresh Selektif. juga ya. Itu gimana sih? Maksudnya apakah harus dilarutkan atau mungkin dibiarkan mengendap berapa hari dulu tanaman yang memang mau kita jadikan si pestisida ini atau gimana? Kalau untuk pemilihan bahannya itu sebenarnya nggak ada kriteria yang mesti udah seminggu atau apa gitu, nggak ada Kak. Cuman kita lihat aja gitu fisik dari tanaman yang mau kita pakai sebagai bahan ini gitu. Kalau misalnya dia udah fresh, terus yang kayak tadi udah dijelasin Nurul, kalau dia udah punya aroma yang khas, udah punya rasa yang pahit, itu udah bisa kita gunakan sebagai bahan. Cuman nanti kan dia ada proses fermentasinya gitu Kak selama seminggu. Dan setelah seminggu itulah baru dia bisa diaplikasikan seperti itu. Gimana kalau lewat dari seminggu kita baru bisa mengaplikasikan? Bahkan ini dia Kak akan kontaminasi gitu karena kan kalau pestisida nabati ini dia tuh nggak tahan disimpan lama-lama seperti itu Kak, nanti dia akan tumbuh jamur seperti itu. Jadi dia emang udah ada batas waktunya gitu, seminggu difermentasi lalu diaplikasikan seperti itu. Oke, berarti memang nggak bisa mungkin lebih mundur atau mungkin lebih maju ya, jadi memang harus pas-pasan segitu ya, memang efektifnya segitu gitu ya. Nah, itu kan terkait dengan efektivitas ya mungkin dalam seminggu ya pemirsa untuk pembuatannya. Tapi kalau untuk pengaplikasiannya gimana nih Nurul? Ya, apakah ini mungkin kita bisa cari tahu kualitasnya kan setelah diaplikasikan, tapi kan kita juga harus punya stok yang mungkin lebih banyak kayak gitu. Nah, persiapan-persiapan seperti apa yang memang harus dilakukan kira-kira?
Nah, untuk pengaplikasiannya ini Kak sebenarnya itu dengan cara disemprot aja sebenarnya gitu kan. Namun kan tadi udah dikasih air kemudian yang difermentasi lah selama 1 minggu gitu kan. Betul. Kemudian itu disaring Kak, jadi hanya mengambil airnya saja kayak sarinya lah, sari dari bahan-bahan itu gitu kan. Kemudian untuk dosis sebenarnya nggak ada anjuran khusus ya. Namun para petani biasanya menggunakan 250 ml per 10 liter air gitu. Kalau lebih juga nggak apa-apa, mungkin makin bagus gitu ya. Kemudian tinggal disemprotkan aja ke tanaman, baik daunnya, batangnya gitu. Karena dia karena bahannya sendiri itu organik ya, jadi nggak akan mempengaruhi lingkungan gitu, nggak akan berdampak buruk pada itu gitu. Jadi dia aman bagi tanaman dan bagi tanahnya juga. Oke. Tapi better yang paling baiknya disemprotkan di mana? Biasanya itu disemprotkan dari atas tanaman. Jadi kalau disemprotkan dari atas nih kan semprotannya itu bisa ke daun, nanti dia netes tuh kan ke batangnya, baru gitu seperti itu. Karena sebenarnya kita bisa lihat juga dari bentuk tanamannya seperti apa gitu kan, jenis tanamannya. Kemudian kita bisa juga melihat kira-kira nanti hama apa ya yang menyerang gitu kan. Kalau misalnya kayak cabai itu biasanya ada hama thrips ya, itu biasanya di bunga cabai. Jadi kita bisa menyemprotkan di sekitar bunga cabai itu. Seperti itu. Nah, kalau tadi mungkin kita membahas terkait dengan proteksi tanaman dari hama yang memang sebelum ya, tapi ini ada nggak sih kemungkinan ketika kita sudah menyemprotkan dengan hama pestisida nabati ini, dia punya ketahanan yang lebih lama untuk si sayur yang dihasilkan atau buah yang dihasilkan dari tanaman itu sendiri? Gimana nih Nurul? Ada nggak sih kira-kira? Ada nggak sih mungkin ketahanan yang lebih lama terhadap hasil dari buah itu sendiri? Oh, jadi sebenarnya Kak pengaplikasiannya ya Kak tadi itu sebenarnya diulang, nggak cuma sekali pengaplikasian gitu. Nah biasanya para petani itu menyemprotkan pestisida nabati ini 1 minggu sekali atau mungkin bisa 2 minggu sekali seperti itu. Jadi dia tetap harus diulang karena kan residunya tadi mudah terurai. Jadi dia kan nggak bisa tahan sekali aja gitu, sekali pengaplikasian aja. Jadi dia harus berkali-kali seperti itu. Emang gimana sih Nazra untuk sifat dari si pestisida ini seperti apa sih untuk sifat dan fungsinya sendiri? Yang tadi kan udah dibilang dulu juga kan Kak, selain dia mudah terurai, selain dia juga aman, dia tuh fungsinya ya cuman untuk mencegah gitu Kak. Jadi ibaratnya itu kayak kita sebelum hujan terus dia payung gitu. Oke. Nah, seperti itulah pestisida nabati ini, dia sebelum hamanya muncul kita udah semprot duluan biar tanamannya itu terjaga seperti itu. Tapi kalau misalnya pestisida kimia, dia tuh nggak bisa kayak pestisida nabati ini gitu, dia nggak sespesial pestisida nabati itu karena biasanya pestisida kimia itu dia diaplikasikan kalau udah terserang seperti itu gitu Kak. Oke. Selain itu apa mungkin yang mempunyai perbedaan dari si pestisida yang kimia itu yang memang mungkin ya tadi lebih efektif, tapi kan ya tadi ya balik lagi mungkin kualitasnya atau apa jadinya berpengaruh seperti itu. Nih kira-kira gimana Nazra? Kalau pestisida nabati itu kan Kak, dia gampang dibuat juga sama petani itu. Selain itu dia keunggulannya murah kan Kak, karena kita bisa buat sendiri gitu. Kalau misalnya pestisida kimia itu dia terkenal mahal gitu kan, karena kan pabrik yang membuat gitu, terus kita juga harus beli ke toko pertanian seperti itu Kak. Oke, menarik sekali ya. Jadi mungkin kita sudah mendapatkan perbedaan dan mungkin Anda sudah juga memilih nih. Kira-kira ketika kalian memang ada di bidang pertanian, kalian pasti sudah punya gambaran untuk kira-kira mau pakai pestisida yang mana yang lebih aman atau yang lebih efektif. Dan pastinya seru sekali pembahasan kita, tapi lebih seru lagi kalau kita kasih jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Semua bisa, yuk ayo bertani.
Ya, kembali lagi bersama dengan saya, masih dengan topik menarik kita yaitu adalah pestisida nabati sebagai proteksi pada tanaman, di mana lagi kalau bukan di Ayo Bertani, dan masih dengan kedua narasumber saya. Di sini ada Nazra dan juga Nurul. Nah, pemirsa di rumah, kami juga mengundang Anda nih untuk bisa berinteraksi dengan kami di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, dan sambil kami menunggu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Nazra dan juga Nurul yang ada di sini terkait dengan pembahasan yang belum berubah dari segmen 1 di awal tadi, dan tentunya makin seru sekali ya. Jadi tadi kita di awal sudah membahas terkait dengan definisinya dan sudah mulai kelihatan kira-kira nih perbedaan-perbedaan mungkin dari pestisida nabati atau kimiawi. Kira-kira Anda sudah bisa memilih yang mana? Tapi untuk lebih meyakinkan Anda, kita akan bahas lebih lengkap lagi di segmen kali ini. Dan kita kembali lagi kepada Nazra dan juga Nurul di sini. Kita akan membahas terkait dengan pengaplikasiannya. Itu gimana sih proses-proses pengaplikasiannya, dan barangkali pengulangan itu baiknya berapa lama, berapa kali sih gitu. Mungkin dari Nurul terlebih dahulu, silakan Nurul. Iya baik Kak, jadi untuk pengulangan pengaplikasiannya itu biasanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali juga bisa, seperti itu. Jadi dia tetap harus perlu diulang, kira-kira jaraknya mungkin 1 minggu seperti itu, karena kan mungkin juga musim hujan atau musim kemarau kan, jadi dia mudah terurai gitu, jadi dia harus diaplikasikan lagi seperti itu. Oke, nah untuk proses pembuatan, tadi kan mungkin belum mendetail terkait dengan proses pembuatannya. Nazra mungkin boleh jelaskan seperti apa saja yang dibutuhkan bahan-bahannya. Tadi mungkin di awal sudah diinformasikan, tapi mungkin lebih dalam lagi terkait dengan seperti apa proses-proses per detailnya, seperti apa step-stepnya. Silakan. Oke Kak, jadi langkah pertama pastinya kita siapkan alat dan bahan dulu kan Kak. Kalau untuk alat, itu bisa kita gunakan wadah yang kita jumpai di sekitar kita gitu Kak. Mungkin kita bisa gunain ember ataupun gunain botol sebagai wadahnya seperti itu. Dan itu juga harus sama ada tutupnya gitu Kak. Terus kalau untuk bahan-bahannya kan tadi udah dijelasin di awal kan, dia harus punya aroma yang khas, terus rasa yang pahit, terus juga keadaannya harus lebih fresh dari tanaman yang udah rusak seperti itu kan Kak. Terus kalau untuk cara pembuatannya, yang pertama dia tuh bahan-bahannya itu dicincang gitu kan Kak. Lalu habis itu setelah itu dimasukkan ke dalam wadahnya, baru wadahnya itu dicampur dengan air seperti itu Kak. Terus setelah itu ditutup wadahnya itu dengan menggunakan penutupnya. Misalnya kalau pakai ember kan ditutup pakai tutupnya gitu kan Kak. Lalu tempat wadahnya ini yang udah kita isi dengan bahan-bahan sama airnya itu nggak boleh terkena cahaya matahari gitu Kak. Terus kita fermentasi selama seminggu. Terus kalau udah seminggu itu kita saring. Kita hanya ngambil sarinya aja, ampasnya enggak, seperti itu. Oke, dan pastinya lebih penasaran lagi gimana sih proses pembuatannya secara langsung. Kalau tadi mungkin kita mendengarkan dari Nazra masih gambaran ya, kita langsung aja kali ya, ini dia visualnya untuk Anda. Oke, ini dalam kegiatan apa nih Nazra atau Nurul, mungkin boleh jelaskan, silahkan. Iya Kak, jadi ini tuh lagi motong-motong bahan-bahannya, dihaluskan seperti itu. Kemudian itu ada lumpang juga ditumbuk sampai halus, seperti itu. Oke, itu berarti tanaman yang kalian pakai tuh tanaman apa sih? Itu kami menggunakan batang brotowali, serai, bawang merah, kemudian juga ada jahe, seperti itu. Oke, itu dicampurkan atau mungkin? Iya, dicampurkan jadi satu. Oke. Kemudian diberi air, seperti itu Kak. Itu maksudnya nggak ada hal-hal yang memang ini memang harus khusus ya ini aja gitu. Jadi semua bahannya tuh boleh dicampur ya ternyata? Iya, bahannya boleh dicampur-campur. Oke, baik. itu. Nah, ini dari kampus? Iya, ini kebetulan kemarin mengikuti kegiatan MBKM ya, magang. Jadi kami membuat pestisida ini dengan ketua kelompok tani di sana, seperti itu Kak. Oke, nah itu kan dalam wadah yang besar ya, ada nggak sih persentase yang memang berapa yang untuk bahannya untuk dimasukkan kayak gitu?
Sebenarnya untuk pembuatan ini tergantung berapa luas sih yang mau diberi pestisida seperti itu, Kak. Kemudian tergantung juga ketersediaan bahan-bahan yang ada gitu. Nah, untuk yang tadi itu kegiatan kami membuat 5 kilo, masing-masing bahannya tuh 5 kilo seperti itu. Oke, tapi nggak ada batasan ya, Nggak ada. mau berapa banyak, mau seberapa kombinasinya, berapa banyak tanaman kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, tapi lebih baik itu kalau misalnya kita mau mengaplikasikan tuh baru dibuat gitu. Jadi dia nggak akan tersimpan lama gitu loh, Kak. Oke, jadi memang harus secukupnya ya. Secukupnya ya. Oh, berarti kalau misalnya kayak tadi kan itu wadahnya gede banget ya, itu nggak bisa untuk berulang dong gitu. Itu memang harus untuk seminggu ini. Jadi nanti kalau memang mau buat lagi untuk pengulangan dia harus buat ulang lagi seperti itu. Biasanya yang itu tadi bisa tahan untuk 1 bulan. Seperti itu, Kak. 1 bulan Jadi ya? bisa mungkin 2 atau 3 kali pengulangan. Oke, jadi lebih hemat ya, jadi, Iya, jadi lebih hemat lebih hemat. waktu juga kan Iya. untuk buatnya gitu ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan proses pembuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman-teman kita, ada Nurul dan juga Nazra. Nah kita kembali lagi terhadap Nazra nih, Nazra. Ini yang ingin aku tanyain, kan tadi kita sudah membahas terkait keunggulan ya, tapi ada nggak sih dampak-dampak atau mungkin hal-hal yang negatif dari pembuatan atau mungkin yang namanya pestisida nabati ini seperti apa? Kalau sejauh ini sih Kak, kalau untuk pestisida nabati ini nggak ada dampak negatifnya gitu Kak. Cuman kan nggak semua petani nih mau bersedia untuk membuatnya gitu kan Kak. Pasti kan para petani itu lebih milih yang lebih praktisnya aja gitu, ya udah tinggal beli terus kita aplikasiin dah siap gitu kan. Kalau kita pestisida nabati ini kan ibaratnya harus punya ekstra sabar yang lebih gitu loh Kak, karena kan kita harus buatnya lagi, nunggu selama seminggu baru bisa diaplikasikan seperti itu. Emang apa sih kekurangan dari pestisida nabati? Ya selain karena kita buat sendiri, dia juga cepat terurai gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita mengaplikasikan pestisida nabati ini di saat musim hujan, otomatis kan residu yang menempel pada tanaman budidayanya itu udah nggak ada, karena kan udah tercuci sama air hujan. Jadi otomatis kita harus menyemprot ulang seperti itu gitu Kak. Tapi kalau misalnya kita pakai pestisida kimia, dia itu kan susah terurai. Jadi misalnya musim hujan pun ya masih ada residu yang menempel di tanaman budidaya itu. Jadi kita nggak perlu sesering itu untuk mengaplikasikannya, untuk pengulangannya seperti itu Kak. Oke, berarti dalam artian ya kalau tadi ya terjadi seperti hujan, itu gimana? Langsung diaplikasikan atau gimana? Sebesoknya lah Kak, misalnya udah hujan nih kan, iya. terus udah mulai panas ya kita aplikasikan lagi gitu. Tapi biasanya aplikasi pestisida itu enggak pada saat matahari panas banget gitu Kak. Jadi kita biasa mengaplikasikan pestisida itu kalau nggak di pagi hari, sore hari seperti itu. Oke, ini menarik ya terkait tadi ya ada waktu-waktu tertentu. Mungkin apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pemberian atau dalam proses yang namanya pestisida nabati ini sendiri? Ya kurang lebih dia juga sama ya Kak, seperti pestisida kimia kan. Selain juga kita ngelihat cuaca gitu kan Kak, kita juga ngelihat waktunya sih biasa. Karena kan kalau pestisida ini kalau misalnya kita aplikasikan kan dia mudah nguap juga gitu Kak, kalau misalnya cahaya mataharinya panas. Seperti itu, jadi dia mudah terurai gitu. Oke, tapi idealnya? Idealnya itu pagi, sebelum pukul 11 ke atas gitu. Oke, sedangkan kalau Nurul, untuk pestisida kimiawi itu gimana pengaplikasiannya? Apakah sama seperti memang jam-jamnya juga seperti itu atau gimana? Iya, kalau untuk pestisida kimia juga sepertinya sama sih Kak, karena nggak bisa kita mengaplikasikan di siang-siang hari. Selain juga cuaca yang panas ya kan, petani juga nggak mau dong panas-panasan. Betul. Nah, terus juga mencegah penguapan berlebih seperti itu. Oke, tapi ada nggak sih tanaman-tanaman yang memang fit in, artinya memang diperuntukkan untuk pestisida nabati, atau mungkin ada tanaman yang kayaknya ini nggak bisa dikasih pestisida nabati, harus yang memang kimiawi seperti itu? Kayaknya nggak ada sih Kak, karena kan ini organik ya, jadi aman untuk semua jenis tanaman seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi
Artinya petani nggak perlu lagi khawatir apa aja, pokoknya tanaman seperti apa aja. Yang penting pengaplikasiannya yang benar dan juga ada waktu-waktu tertentu yang memang harus diperhatikan seperti itu pemirsa. Oke, kita kembali lagi kepada Nazra nih. Nazra, tadi kita sudah membahas panjang lebar terkait tadi sudah di awal kita bahas definisinya, terus juga kita juga udah tahu perbedaan-perbedaannya. Tapi tadi kan disebutkan katanya harganya murah gitu ya. Dengan harga yang murah, worth it nggak sih dengan apa yang memang hasilnya seperti itu? Kalau kita lihat secara fakta di lapangan kan Kak, kalau pestisida nabati ini kan dia fungsinya cuman untuk mencegah hama biar nggak menyerang tanaman gitu kan Kak. Jadi dia itu sebenarnya kalau dibandingin sama pestisida kimia dia tuh lebih efektif pestisida kimia. Cuman kan kalau pestisida kimia dia tuh efek sampingnya nggak aman untuk kesehatan seperti itu Kak. Jadi kalau pestisida nabati ini kan dia lebih aman, tapi ya itu kekurangannya nggak semua petani mau pakai pestisida nabati seperti itu Kak. Oke, nah untuk tadi kan ada mungkin berbagai jenis tanaman ya Nurul ya. Itu ada nggak sih yang memang diperuntukkan mungkin kalau tadi kan kita harus lihat juga ya hama apa yang mengganggu dari tanaman itu. Nah itu kita perlu perhatikan lagi supaya kita kasih kalau tanaman ini berarti untuk mengusir hama yang ini dan ini sebaliknya seperti itu atau gimana nih? Sebenarnya untuk seperti itu nggak ada ya Kak, karena semuanya sama. Karena semua hama saya rasa nggak terlalu suka dengan aroma yang khas dan rasa yang sangat pahit gitu. Sebenarnya rasa yang sangat pahit ini bikin si hama ini jadi nggak selera, nggak nafsu untuk makan seperti itu Kak. Jadi sebenarnya pestisida nabati ini adalah untuk pencegahan seperti itu. Pencegahannya ya. Tapi kalau memang mau lebih efektif ya balik lagi ya harus kimiawi yang memang diaplikasikan. Cuma memang harganya yang tadi ya cukup mahal gitu ya. Apalagi yang memang itu tidak sehat dan tidak ramah lingkungan kayak gitu. Tapi kalau dari di lapangan sendiri udah banyak nggak sih yang menggunakan pestisida ini yang nabati, Nazra? Kalau realita di lapangan itu pestisida nabati masih sedikit banget Kak petani yang mau make gitu kan. Tapi sesuai pengalaman kami yang kemarin itu kalau dia di Lubuk Pakam Kak, tepatnya di Desa Beringin itu petaninya menggunakan pestisida nabati dibanding kimia. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat perbandingannya lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak gunain yang kimia atau nabati gitu kan Kak. Realitanya ya lebih banyak yang menggunakan kimia gitu daripada nabati. Kayak susah banget gitu loh Kak kita mau ngedoktrin petani biar nggunain pestisida nabati seperti itu. Oke, tapi siasat-siasat atau kiat-kiat apa aja yang sudah kalian lakukan? Tapi nanti ya pemirsa, kita akan menunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama dengan kami. Semua bisa, yo ayo bertani. Ya, masih bersama dengan kami, saya Ziva Zahrianis, masih di Ayo Bertani dan membahas topik menarik kita yaitu pestisida nabati sebagai proteksi pada tanaman. Dan sekali lagi pemirsa, kami tetap mengundang Anda untuk dapat berinteraksi dengan kami di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda dan sambil kami masih menunggu, tentunya tadi sudah ada pertanyaan yang ingin saya lontarkan, tapi karena ada jeda pariwara yang tadi kita sudah saksikan bersama jadi terpotong nih pemirsa. Kita akan kembali lagi untuk membahas ini masih dengan Nazra ya terkait dengan hal ini. Nah, Nazra tadi kan di awal sebelum kita jeda tadi sempat menyatakan bahwa ada hal yang menjadi kesulitan yaitu banyak sekali petani yang mungkin belum aware atau mungkin belum begitu paham kali ya dengan apa yang namanya pestisida nabati. Nah, sebenarnya kendalanya tuh di mana sih kok bisa seperti itu gitu? Kendalanya Kak, para petani pasti lebih milih yang lebih praktisnya gitu Kak. Kembali lagi kayak tadi yang di awal kan, lebih banyak gunain pestisida kimia daripada nabati karena yang kimia itu lebih praktis, lain juga nggak dibuat, tinggal beli seperti itu.
Jadi mereka lebih milih untuk gunain pestisida kimia daripada yang nabati. Oke, tapi udah ada kiat-kiat khusus ataupun mungkin hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh kalian berdua nih, mungkin Nazar gimana? Kalau langkah awal kami untuk nyadarin petani lah ya Kak kita bilangnya, itu kami biasanya dari program bersama dosen itu melakukan pengabdian dosen, itu biasanya kami memberikan penyuluhan gitu Kak ke para petani. Jadi dari program pengabdian itulah kita kasih penyuluhan, kita kasih gambaran gitu kan ke petani. Gini loh kalau pakai pestisida nabati itu lebih kayak gini, lebih aman seperti itu gitu Kak. Mungkin bisa ditambahin Nurul. Oke, silakan Nurul, Ya, mungkin ada yang mau ditambahin? Jadi kan Kak, petani sekarang kan udah pasti lebih pintar gitu ya kan Kak. Jadi nggak hanya mau dikasih teori-teori hanya saja teori gitu kan. Jadi harus ada prakteknya juga gitu. Jadi kami kemarin ada membuat lahan demplot seperti itu Kak yang memang menggunakan pestisida nabati gitu. Jadi ada perbandingannya sama lahan yang nggak pakai nabati gitu, hanya menggunakan kimia saja seperti itu. Nah jadi petani itu bisa menilai sendiri gitu apa sih dampaknya seperti itu Kak. Dan penggunaan pestisida nabati ini kan otomatis untuk biar organik gitu ya kan Kak tanamannya. Nah itu tidak banyak menyumbang emisi gas rumah kaca. Betul. Seperti itu Kak. Jadi lebih aman. Tapi untuk kiat-kiat yang tadi kalian sudah lakukan, berapa persen keberhasilannya? Apakah memang sudah kelihatan atau mungkin masih sangat jauh dari apa yang mungkin dari targetnya kalian gitu, gimana? Kalau untuk presentasinya mungkin udah cukup banyak gitu ya kan Kak, petani yang mulai sadar gitu. Cuman untuk ngumpulin niatnya nih mau bikin sendiri itu tuh kayak agak-agak susah gitu mungkin petaninya. Karena juga mungkin mereka nggak punya waktu yang cukup untuk membuat sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak males ribet gitu. Oke, tapi emang nggak ada gitu alternatif atau mungkin cara cepat ini untuk membuat pestisida dari yang nabati ini sendiri? Cara cepatnya sih kalau misalnya dilakuin dengan bersama-sama mungkin bisa lebih cepat seperti itu Kak. Jadi gotong royong lah istilahnya gitu. Kan di setiap desa tuh ada ya namanya kelompok tani gitu. Jadi mungkin bisa membuatnya itu berdasarkan kelompok taninya gitu. Oke, baik. Tentu ya memang kalau dikerjain sama-sama ya pasti jadi lebih ringan dan lebih ya kayak tadi ya kalian juga sudah ada di VT tadi juga menunjukkan bahwa kalian tuh kerjanya sama banget untuk buat itu gitu ya. Tapi selama ini memang kalau terjun ke lapangan Azra memang diajarkan nggak sih edukasi khusus kepada petani untuk kalian kasih tahu tutorial pembuatannya seperti itu, ada nggak sih? Ada Kak. Kalau yang dari foto tadi kan juga itu sebenarnya sebelum dilakukan pembuatannya itu pasti kami kasih teori dulu, baru kita praktekkan seperti itu Kak. Jadi memang ya diajarin gitu cara buatnya gimana, cara aplikasinya gimana gitu. Gak hanya teori aja. Oke, tapi dengan hal ini pastinya pengen nggak sih kalau untuk dikembangkan lagi dan mungkin apalagi nih usahanya kalian supaya ini semakin berkembang dan semua petani yang mungkin ada di Sumatera Utara, kita nggak usah cerita di luar deh, Sumatera Utara aja gitu, gimana nih untuk bisa mengembangkan teknik dari pestisida nabati ini supaya lebih banyak lagi yang lebih aware sama yang namanya ramah lingkungan. Gimana Nazar? Silakan. Kalau ditanya kayak gitu ya kami pastinya pengen lah ya kan Kak, seluruh petani di Indonesia nih sadar gitu kan kalau ternyata tuh pestisida nabati itu lebih ramah lingkungan, lebih aman gitu kan Kak. Tapi kan kendalanya seperti itu, kita nggak bisa maksain semua petani kan untuk ngikutin apa yang kita bilang seperti itu. Tapi mungkin kedepannya harapan kami Kak sebagai penggiat petani khususnya di pestisida nabati ini mungkin bisa lah gitu petani yang udah menggunakan pestisida nabati ini ibaratnya kayak kasih testimoni nih gitu ke petani yang lain gitu, biar mereka sesama petani kan kayak percaya gitu kan, oh ternyata yang petani di sana memang udah gunain pestisida nabati itu ternyata kayak gini impactnya gitu, seperti itu Kak. Oke, itu dari Nazra. Mungkin Nurul dia mau tambahin? Mungkin bisa dari kaminya sendiri gitu Kak. Jadi kalau misalnya nanti kami
punya nih lahan sendiri gitu, kami akan mengaplikasikannya gitu. Jadi sebagai contoh lah gitu untuk petani-petani yang lainnya seperti itu. Karena udah ada hasilnya kan, seperti itu. Oke, tapi tingkat keberhasilan, tadi kita belum ada membahas terkait tingkat keberhasilan dari tanaman ini sendiri agar terhindar dari hama. Itu tingkat keberhasilannya seberapa banyak, Nurul? Sebenarnya Kak, kita kalau penggunaan pestisida nabati ini tidak harus betul-betul meninggalkan pestisida kimia, seperti itu Kak. Jadi pestisida nabati kan tadi sebagai proteksi ya, pencegahan seperti itu. Namun jika masih ada hama atau penyakit yang mungkin dia sudah berada di atas batas ambang ekonomi seperti itu yang sudah sangat merugikan, nah itu baru boleh menggunakan pestisida kimia seperti itu Kak. Oke, itu kombinasi Kak atau gimana proses pembuatannya? Dia nggak dikombinasikan Kak, jadi ketika misalnya udah diberi pestisida nabati namun mungkin hamanya ini masih banyak gitu kan, karena kan udah terlambat lah istilahnya pemberian pestisida nabati. Nah jadi cara satu-satunya adalah dengan menggunakan pestisida kimia seperti itu Kak, yang dia langsung membunuh seperti itu. Oke, nah untuk yang harus diperhatikan kan kalau mungkin dua-duanya dikasih nanti mungkin ada efek samping dengan tanaman itu sendiri. Nah apa yang memang harus diperhatikan? Apakah memang mungkin jangka waktunya ketika sudah memberikan pestisida nabati dalam minggu ini, minggu depan tuh jangan lagi dikasih yang kimia tapi nunggu seminggu lagi atau seperti apa? Ada nggak sih hal-hal yang memang khusus yang memang harus diperhatikan, Nurul? Sebenarnya kita harus melihat bagaimana tingkat kerusakan dari si yang dibuat si hama sama penyakit itu sih Kak gitu. Jadi ketika tingkat kerusakannya itu sudah sangat tinggi, itu bisa kita langsung saja menggunakan yang kimia seperti itu. Karena tidak bisa lagi kita berharap sama pestisida yang nabati gitu. Karena kan itu hanya untuk proteksi bukan untuk membunuh gitu. Pestisida nabati ini nggak bisa untuk membunuh gitu Kak. Oke, nah Nazra, kira-kira bisa nggak sih kalau sudah diberikan kimia yang memang pestisida kimia, tapi kita mau memperbaiki lagi untuk lebih ramah lingkungan tadi ya, jadinya nuangin ke pestisida yang nabati lagi, itu gimana? Boleh nggak sih? Kalau seperti itu Kak, sebenarnya kan residu dari yang pestisida kimia tadi itu kan masih tertinggal gitu kan Kak. Jadi itu juga gini Kak, pestisida kimia sama nabati itu tingkat toksisitasnya tuh beda. Kalau kimia itu dia tuh toksisitasnya lebih tinggi dibanding yang nabati kan. Jadi otomatis yang kimia ini lebih ampuh untuk matiin hama ataupun penyakit seperti itu. Sedangkan yang nabati itu enggak gitu. Tapi kalau misalnya para petani mau combine nih, kayak misalnya dia udah terlanjur kimia, terus tiba-tiba mau ke nabati seperti itu kan Kak. Itu sebenarnya kita lihat juga gitu keadaan di lapangan. Kalau misalnya dia memang hamanya itu masih ada di situ dalam jumlah yang sedikit, ya bisa nih kita gunain yang pestisida nabati. Tapi kalau misalnya keadaan di lapangan jumlahnya itu udah banyak gitu kan, udah banyak nimbulin kerusakan juga pada tanaman budidayanya, ya otomatis kita udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi kita cuma gunain pestisida kimia itu tadi aja. Ibaratnya untuk langkah proteksi kita untuk ngelindungin tanaman itu seharusnya di pikiran para petani itu pestisida kimia itu sebagai last choice gitu Kak, bukan yang pilihan pertama gitu. Tapi kalau misalnya keadaannya udah mencekam banget nih, baru kita gunain pestisida kimia seperti itu. Oke, baik. Jadi kita sudah mulai mendapatkan insight sedikit ya bahwa memang dikombinasikan boleh, tapi ya lihat lagi ya. Kira-kira diperlukan atau memang se-urgent itukah atau tidak gitu ya. Oke. Nah, satu lagi nih tips and trick ini untuk kepada para petani yang ada di rumah yang memang saat ini mungkin sedang menonton kita. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan untuk tips and trick supaya mereka lebih mudah dan pastinya lebih tertarik nih untuk lebih semangat lagi untuk pakai pestisida nabati. Silakan dari Nazra dulu. Oke, kalau dari saya sendiri Kak, saya berharapnya para petani itu sadar gitu dengan keadaan di sekelilingnya. Kalau ternyata tuh ada loh gitu tanaman yang bisa digunain untuk ngelindungin tanaman budidaya kalian seperti itu. Dan saya harap juga para petani itu sadar kalau langkah untuk melindungi tanaman itu nggak langsung gunain pestisida kimia gitu Kak, tapi kita juga bisa ngelakuin rotasi tanaman mungkin, terus membersihkan tanaman dari gulma seperti itu. Terus
bisa juga kita gunain pestisida nabati seperti itu Kak. Intinya saya berharap kalau banyak nih para petani yang nonton acara kita gitu kan Kak. Saya harap para petani itu sadar kalau pestisida kimia itu lebih baik digunakan sebagai pilihan terakhir gitu. Oke, itu dari Nazra. Pemirsa, kita juga harus dengarkan dari Nurul kira-kira seperti apa tips and triknya. Silakan Nurul. Ya kalau dari saya tips and triknya adalah sebaiknya petani ini udah mulai memikirkan untuk jangka panjangnya gitu ya kan Kak. Karena penggunaan bahan kimia yang cukup tinggi itu sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat besar ya, yang berdampak pada lingkungan kita gitu. Jadi kalau bisa memang tidak harus meninggalkan kimia, namun bisa dikurangi penggunaannya seperti itu Kak. Oke, tidak meninggalkan tapi bisa dikurangi. Oke, pemirsa di rumah gimana nih? Tadi sudah mendapatkan tips and trick. Kita juga tadi di awal sudah membahas definisinya, terus juga keunggulan-keunggulannya, terus juga bahkan kemudahan dan juga kemurahan dari pembuatannya juga kita sudah dapatkan, dan pastinya sudah 1 jam pemirsa. Tapi sebelum kita mengakhiri obrolan menarik kita terkait dengan topik kita, yaitu adalah pestisida nabati sebagai proteksi pada tanaman, kita mau dengarkan sedikit ya closing statement dari kedua narasumber kita yang mungkin nanti juga menjadi harapan mereka juga ini ke depan terhadap pertanian yang semakin lebih baik lagi, apalagi supaya lebih menggaungkan lagi ini terkait dengan pestisida nabati. Silakan dari Nurul terlebih dahulu, closing statement yang dimulai dari sekarang, silakan. Ya, jadi sebagai kaum muda seperti kita, ada baiknya kita mengambil langkah awal untuk bagaimana caranya supaya petani kita ini tidak hanya bergantung pada kimia gitu, tapi juga menggunakan bahan-bahan organik seperti itu. Oke, baik. Dan lanjut ini dari Nazra, kira-kira closing statement-nya seperti apa terkait dengan mungkin selipkan juga harapan kepada para petani ke depan, silakan. Kalau harapan saya Kak, mungkin saya harap untuk kalangan muda nih di luar sana, khususnya mungkin untuk mahasiswa mungkin yang berada di Fakultas Pertanian seperti itu kan Kak. Saya harap mereka di luar sana itu bisalah gitu memberikan penyuluhan kepada para petani di sekitar mereka, biar para petani di sekitar mereka itu sadar gitu kalau ternyata kita harus juga memperhatikan nih lingkungan kita gimana seperti itu. Terus juga harapan saya ke depannya semoga para petani juga bisa mengimbangi ataupun mengurangi lah ya Kak untuk penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman seperti itu. Oke, baik, terima kasih Nazrin dan juga Nurul yang sudah ngobrol-ngobrol seru sama saya 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak sudah hadir dan sharing-sharingnya, semoga bermanfaat dan pastinya semoga sukses juga untuk kalian berdua di dunia pertanian ini dan semakin semangat untuk menggaungkan pestisida nabati kepada para petani ya pastinya ya. Baik pemirsa, dan sudah tidak terasa nih sudah 1 jam pemirsa kita bersama dengan Anda ngobrolin seru terkait dengan topik kita, yaitu adalah pestisida nabati sebagai proteksi pada tanaman, yang dari tadi kita sudah 1 jam membahas panjang lebar terkait hal ini. Tentunya harapannya bisa mengedukasi Anda dan lebih semangat lagi untuk bertani. Dan untuk itu saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Ayo Bertani di episode selanjutnya. Bye bye.